Halo semuanya, jadi kita ketemu lagi di perkuliahan rekayasa perangkat lunak. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai pengujian perangkat lunak. Ya, jadi dalam siklus SDLC ya atau siklus pengembangan perangkat lunak, nah pengujian ini merupakan salah satu step yang penting ya. Nah, sebenarnya semua penting ya, namun ini salah satu hal yang penting di mana sebelum sistem ini atau perangkat lunak ini diberikan ke customer ya, atau di delivery ke customer, harus dilakukan pengujian terhadap perangkat lunak ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk lebih meminimalisir terjadinya bug atau error yang ada di sistem tersebut ya, sehingga jika nanti diterima oleh customer, sistemnya sudah running well. Jadi tidak 100% mengurangi bug atau menghilangkan bug atau error, tapi meminimalisir ya. Nah, jadi kita akan membahas mengenai pengujian struktural yang pertama ya. Jadi pengujian struktural ini lebih ke pengujian terhadap algoritma atau code yang ada di dalam sistem tersebut. Jadi lebih ke dalam sistem ya. Selanjutnya yang kedua adalah pembuatan test case dari use case ya. Jadi ini lebih ke apakah perangkat lunak yang kita buat itu sudah sesuai dengan perancangan. Perancangan dalam artian adalah fungsionalitas sistem dan fungsionalitas sistemnya ya. Nah, ini nanti akan dites berdasarkan inputan ya. Jadi form-form yang ada, nah itu kita buatkan test case-nya ya. Nah, ini biasanya bisa diambil dari use case atau perancangannya ya. Nah, jadi yang pertama kita membahas pengujian struktural ya. Jadi struktural atau yang biasa disebut dengan white box ya, menguji dengan memperhatikan mekanisme internal sistem ya, menguji untuk memastikan operasi internal berjalan sesuai spesifikasi. Jadi semua komponen diuji ya. Jadi goals-nya itu adalah, jadi di bawahnya ada our goal is ensure that all statement and condition have been executed at the last one ya. Jadi di sini semua kondisi ya, jadi sebenarnya code itu diubah ke dalam bentuk flow graph ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada seperti flow ya. Jadi ini namanya, kalau di testing atau di whitebox itu flow graph ya. Semua code diubah menjadi flow graph ya. Nah, kondisinya semuanya diuji ya, apakah sudah berjalan sesuai atau belum. Sesuai dengan apa? Jadi sesuai dengan perancangannya ya. Jadi acuan dari pengujian sistem itu adalah perancangannya. Jadi teman-teman memang harus berperancangan dulu atau desain sistemnya, alur sistemnya ya, sehingga nanti pada saat kita melakukan testing atau pengujian, nah yang dijadikan acuan adalah perancangannya itu sendiri ya. Nah, jadi basis pet testing, seluruh independent pets diuji ya, menguji semua pernyataan untuk nilai true dan false, mengeksekusi semua kalang atau loop ya, atau perulangan untuk kondisi-kondisi batas, jadi memeriksa struktur data internal. Jadi yang diuji di sini sebenarnya lebih ke kalau ada if, kalau ada loop ya itu diuji ya. Jadi kemungkinannya berapa kali ya. Jadi kemungkinan if misalnya itu seperti apa, nah itu ada beberapa kali. Kalau loop juga kemungkinannya seperti apa ya, dan itu nanti bisa berjalan berapa kali ya. Nah nanti kita lebih dalam lagi ya. Jadi menganalisa rancangan prosedural, mendefinisikan basis set dari execution paths, test case untuk basis set mengeksekusi setiap statement program minimal 1 kali. Jadi langkah-langkah ya. Yang pertama, mengubah unit menjadi flow graph. Unit yang di sini ya, maksudnya adalah entah itu ada function, entah itu ada prosedur, entah itu ada
apa. Nah, itu yang ada di dalamnya ada algoritmanya. Ya, jadi algoritma kalau kita buat sendiri ya tetap itu namanya algoritma, teman-temannya. Misalnya algoritma untuk mencari apa namanya ya, laki-laki atau perempuan dalam database. Nah, kita buatkan algoritmanya atau functionnya ya. Nah, itu namanya juga algoritma ya. Jadi yang kita buat, jadi kita nggak harus implementasi algoritma orang lain, tapi kita bisa buat sendiri algoritma. Misalnya membuat algoritma untuk apa namanya, membuat bilangan dalam rupiah ya, dalam mata uang gitu. Misalnya biasanya kalau kita buat sebuah sistem atau perangkat lunak, misalnya contoh sederhana itu adalah kasir. Nah, di sana kan ada hitung-hitungannya. Nah, itu kan rupiah. Nah, kita kan belum punya tuh fungsi yang digunakan untuk merubah angka tersebut ke dalam bentuk bilangan, misalnya Rp100.000. Nah, itu kita buatkan fungsinya sendiri. Nah, itu tetap namanya algoritma. Jadi algoritma kita sendiri ya. Seperti itu. Jadi nggak harus misalnya algoritma itu adalah harus fuzzy dan lain sebagainya. Yang kecil-kecil seperti itu juga algoritma. Terus yang kedua, menghitung ukuran kompleksitas logika unit. Ya, yang ketiga, menentukan execution path. Test case ditentukan berdasarkan execution path. Nah, ini apa? Kita masuk ke dalam langkah-langkahnya. Ya, yang pertama, mengubah unit menjadi flow graph. Nah, ini jadi flow graph, penyajian komponen, pemrograman, terstruktur. Jadi ada beberapa sequence itu ya seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, yang pertama itu ada sequence, yang kedua itu ada if, ada while, ada until, ada case. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh flow graph-nya. Nanti ini bisa dijadikan digabungkan ya. Jadi antara sequence, if, while, until, sama case ya. Nah, jadi mengubah unit menjadi flow graph itu yang pertama ya. Jadi kita misalnya contohnya di sini memiliki prosedur X, Y, Z ya. Nah, dalam prosedur X, Y, Z itu ada variabel ABC dengan tipe datanya integer ya. Ya, prosedurnya ini dimulai dari begin, get variable A, get variable B. Jadi terus line yang kedua dicek if A lebih dari 15, dan if B kurang dari 10, dan B sama dengan A plus 5. Ya. Else B sama dengan A min 5, and if else A sama dengan B plus 5, and if selanjutnya N, X, Y, Z. Jadi N prosedurnya. Nah, di sini kita buatkan line-line-nya itu angka, teman-teman ya. Jadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu dimulainya dari mana? Nah, itu bisa dari, kalau yang di sini contohnya dari get A, get B. Kalau mau dimulai dari begin, juga bisa sih sebenarnya ya. Jadi begin, begin ini yang 1, ini 2, 3, 4, 5, ya. Artinya ada 11 jadinya, 12 ya, sama N, Y, Z gitu misalnya. Nah, nantinya kalau seperti itu ya, jadi kita lihat di sebelahnya, ingat yang diubah adalah code-nya diubah menjadi ke flow graph ya, atau flow chart lah istilahnya. Cuman kalau flow chart ada ininya, ada di dalamnya ada start dan lain sebagainya. Kalau ini enggak, hanya ada line-nya. Jadi line 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10 ya. Nah, kalau ini dimulai dari 1 di get A ya. Jadi get variabel A dan B 1, selanjutnya if-nya dalam bentuk lingkaran. Jadi kalau sequence itu kotak, kalau misalnya percabangan atau if atau loop itu bulat ya. Ini 2, 3 ya, 9 langsung 4, 6, 7, 10 ya. Nah, ada line-line yang memang nggak ditulis ya. Jadi kalau kita mau menuliskan line pada code-nya, jadi line-line yang ada di code-nya ini misalnya 1, 2, 3, nah ini buatlah yang paling istilahnya efisien ya. Jadi
Misalnya contohnya di sini ada prosedur XYZ, ini sebenarnya code juga ya. Bisa teman-teman buat lain dari sini 1, 2, 3. Ya, namun nanti pada saat kita menulis program, otomatis nanti prosedur XYZ itu hitung 1. ABC integer atau penjabaran dari variabel 2, begin 3, baru get A, get B, get variabel A dan get variabel B. Ini otomatis jadinya 4 gitu ya. Nah, sama aja nggak nanti perhitungannya? Otomatis sama aja ya, karena nanti yang akan dihitung adalah node-node-nya, terus berapa jumlah age-nya ya. Sehingga sebaiknya supaya lebih efisien dibuat dari yang paling dekat ya, misalnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah ini diubah menjadi flow graph ya, selanjutnya yang kedua adalah menghitung ukuran kompleksitas logik unitnya ya. Jadi itu menggunakan rumus, jadi satuan metrik atau cyclometric complexity-nya ya, jadi VG-nya itu ada 3 caranya. Yang pertama VG sama dengan E dikurang N plus 2. E itu adalah jumlah edge dalam grafnya ya. Sedangkan N adalah jumlah node dalam grafnya. Jadi dihitung E dikurang N baru tambah 2, dapatlah VG-nya ya. Selanjutnya yang kedua adalah menghitung jumlah dari regionnya ya. Jadi region yang ada di dalam flow graph-nya. Terus yang ketiga adalah jumlah predikatnya. Jadi rumusnya VG E plus 1. Nah, bagaimana kita mengetahui node yang pertama, terus age, terus region, sama predikat? Nah, contohnya ada di sini. Ya, jadi di sini kita akan menghitung cyclometric complexity-nya atau VG-nya ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya age, ya, ada yang namanya node, ya, ada yang namanya region. Ya, jadi region itu menghitung dari regionnya ya, yang ini kan ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 region. Jadi kalau teman-teman sudah bisa mengetahui regionnya ya tinggal di ini aja. Tinggal di dapetin berarti VG-nya sama dengan R atau cyclometric complexity-nya sama dengan 4. Tuh. Tapi kalau mau yang lebih pasti, kalau yang ini kan agak bingung biasanya region, karena nah R4 ini tanda tanya nih regionnya nih ya. Nah, jadi kalau saran saya gunakanlah yang rumus yang pertama, yaitu E kurang N plus 2 sama dengan 4 ya. Jadi kita akan menghitung age sama node-nya ya. Jadi di sini kita hitung age-nya itu ada berapa ya. Age-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, 11. Terus node-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Jadi 11 kurang 9, 2 ya. Nah, terus tambah 2 sama dengan 4. Nah, dapatlah yang namanya VG-nya atau cyclometric complexity-nya ya, dari flow graph-nya yang ini. Nah, kalau sudah kita dapat ya, misalnya ini berapa kompleksitasnya ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Age-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 kurang 8 ya, 9 kurang 8, 1 tambah 2 jadinya 3 ya. Nah, kalau sudah dapat VG-nya ya, jadi menghitung kompleksitasnya ya, baru kita menentukan execute paths ya. Dari test case ditentukan berdasarkan execute paths-nya. Nah, gimana nentuinnya? Jadi kalau kita sudah dapat VG-nya ya, jadi
execute paths itu adalah sekumpulan nodes dan direct edge dalam flow graph yang menghubungkan node awal dan node akhir ya. Jadi dua execute path disebut independen jika keduanya tidak memiliki node dan edge yang sama. Nah, selanjutnya basis set sebuah execute merupakan sebuah kumpulan paths independen di mana seluruh node dan edge dalam graf dicakup paling tidak satu kali ya. Selanjutnya, memberikan batas atau upper bound jumlah independent paths yang dibutuhkan. Nah, jadi ini, jadi kalau kita misalnya tadi sudah dapat menghitung kompleksitas dari flow graph-nya ini, yaitu 4 kompleksitasnya, nah kita buatkan independent paths-nya. Ya. Jadi independent paths syaratnya apa? Nah, teman-teman bisa baca di sini. Ya. Nah, independent paths itu, jadi kita menentukan jadi jalan dari atau alur dari algoritma ya atau flow graph-nya ini ada 4 ya. Nah, itu yang kita tentukan ya. Jadi kemana saja, misalnya dari 1 ke 11 ya. Jadi kalau 4 jadi sudah dapat kita independent paths-nya yaitu 4 ya. Jadi ada 4 alur atau 4 independent paths ya. Nah, sekarang kita tentukan edge-nya itu dari node itu kemana aja. Dari node pertama itu kemana aja dia bisa. Otomatis dimulai dari 1 ya. Jadi 1 langsung ke 11 ya. Nah, ini ininya tidak boleh dilalui 2 kali, teman-teman ya. Jadi kalau sudah 1 sama 11 sudah jadi udah dapat 1 nih. Terus yang selanjutnya 1 2 3 ya. 4, 5, 10, 1, nah 11 ya. Itu sudah yang kedua. Terus yang ketiga 1, 2, 3 ya. 6, 8 ya, 9, 10, 1, 11 ya. Nah, kalau sudah selanjutnya 1, 2, 3 ya. 6 dari 6 ke 7 ya, dari 7 ke 9, 10 baru 1 ke 11. Jadi nggak boleh dilalui 2 kali yang sama. Jadi harus sekali aja. Nah, itu untuk menghitung atau menentukan execute paths-nya. Jadi dari algoritma yang kita buat, nah itu kita bisa menentukan execute paths-nya, teman-teman. Ya, nah itu sudah sesuai nantinya atau belum dengan perancangan yang kita buat. Ya, jadi di sini otomatis ada 4 independent paths atau execute paths-nya atau alur dari execute flow graph-nya ya, sehingga nanti teman-teman tahu oh kalau nggak ke sini alurnya, kalau nggak ke sini alurnya. Nah, itu. Nah, ini untuk melakukan testing ya. Nah, misalnya di sini nih basis path testing ya. Jadi ada 4 PG-nya. Path yang pertama adalah 1 ya, 1, 2, 3, 6 ya, habis ke 6 ke 7 baru ke 8. Jadi 8 ini N. Terus selanjutnya patch yang kedua 1, 2, 3 sama, hanya ini ke 5 baru ke 7 dan ke 8. Patch yang berikutnya atau yang ketiga 1, 2 ya. Terus 4 ya. 7, 8. Nah, yang terakhir kemana? Yang terakhir ke ini ya. Jadi 1, 2, 4, 7 ya. Jadi balik lagi ya, karena di sini kan ada decision atau if ya. 7, nah 2 ya. Nah, ini dia looping sebenarnya ya. Looping sampai dengan selesai. Jadi loopingnya ini terserah, sehingga diberikanlah titik-titik seperti ini. Karena nggak tahu dia akan melewati yang mana, entah yang 3, 6, 7, 8, atau 2, 4, 7, 8, atau 3, 5, 7, 8. Nah, kurang lebih seperti itu.
Ya, nah ini kalau yang ada loopingnya, ya, sehingga nanti dia akan berulang. Nah, jadikanlah titik-titik. Kita nggak tahu kondisinya dia akan apa namanya melewati yang mana. Jadi melewati patch yang mana. Kalau sudah di 7, kembali lagi ke 2, nah ini nggak tahu mau lewatin yang mana, ya. Nah, di sini ada latihan. Jadi latihannya teman-teman buat apa namanya kompleksitas dari flow graph-nya ini. Terus dihitung apa namanya jalurnya, ya. Jadi misalnya kompleksitasnya 4, nah itu jalurnya kemana aja, ya. Nah ini sebenarnya nggak terlalu susah, ya. Nah itu ya, jadi itu untuk testing menggunakan whitebox. Jadi kalau whitebox itu lebih ke code-nya atau algoritma yang ada di dalam sistemnya. Nah ini misalnya kita banyak punya fungsi ya, jadi kalau mau di testing berdasarkan whitebox, nah otomatis kita banyak juga memerlukan ini. Ya, fungsinya untuk apa? Ya untuk mengetahui kompleksitas dari suatu fungsi yang ada di sistem tersebut, ya, sehingga kita bisa ngitung entah itu kesesuaian dengan perancangannya itu yang pertama, terus gimana running time-nya, ya, terus gimana apa namanya efektivitasnya dari sebuah algoritma itu, sehingga nanti kita bisa mengubah lagi kalau memang itu kompleksitasnya terlalu tinggi, ya, karena kita kan bisa melihat tuh kompleksitasnya, kalau 2 kompleksitasnya ya jadi lebih cepat sistem itu berjalan. Tapi kalau misalnya 10 kompleksitasnya, kalau kita ingin membuat sebuah implementasi algoritma, nah itu pasti sistem akan lebih lama berjalannya atau lambat jalannya. Nah itu fungsi dari testing whitebox, ya. Jadi teman-teman yang biasanya ngambil skripsi implementasi algoritma sebenarnya wajib ini melakukan perhitungan terhadap kompleksitas dari apa namanya algoritma, sehingga nanti ketahuan sistemnya ini akan lambat atau enggak. Karena kalau apa namanya lambat, ya misalnya loopingnya terlalu banyak atau percabangannya terlalu banyak, ya sistem itu hasil apa namanya outputnya nanti akan lambat jadinya, itu ya. Nah, oke, mungkin itu aja untuk testing apa namanya whitebox-nya, ya. Jadi nah, mungkin itu aja untuk testing struktural atau dalam hal ini whitebox, ya. Nah, kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa WhatsApp atau chat saya secara pribadi di grup juga boleh. Nah, untuk selanjutnya, jadi latihannya dikerjakan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pembuatan test case dari use case, ya. Nah, ini sebenarnya agak mirip lebih ke black box, ya, karena kita melakukan testing terhadap fungsionalitas sebuah sistem. Kalau yang tadi kita lebih ke algoritmanya di dalam sebuah sistem. Nah, kalau yang ini gimana sih alurnya, outputnya sudah sesuai atau belum dengan apa namanya yang kita inginkan, ya. Jadi tetap pada saat kita membuat test case ini, misalnya dari sebuah use case, nah ini yang menjadikan acuan itu adalah perancangan dari sistemnya. Ya, jadi langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat test case ini ya sembarangan sebenarnya. Jadi kalau skripsi yang sudah atau yang sudah saya sempat uji itu ya ini dia apa namanya membuat nggak ada ininya, nggak ada rencananya apa saja sih yang mau dites, terus gimana test case-nya, dan lain sebagainya. Jadi langsung aja diuji. Ini diinputkan ini sesuai, jawabannya sesuai, harapannya apa. Nah, itu sebenarnya harus mengikuti langkah-langkah yang ada, ya. Ya, jadi langkah-langkah yang pertama adalah menentukan skenario use case-nya itu sendiri. Ya, jadi skenario merupakan instan dari use case atau merupakan jalur lengkap sebuah use case berjalan, ya. Skenario merupakan basic flow, alternative flow atau kombinasi antara basic flow dan alternative flow. Nah, mungkin teman-teman sudah
tahu ya di use case. Jadi ada basic flow, ya alternative flow itu adalah misalnya kalau ada decision ya. Jadi misalnya kalau inputin username sama password, nah otomatis biasanya kan ada pengecekan tuh. Jadi kalau nggak sesuai, nah itu merupakan alternative flow. Jadi, kalau sudah sesuai, terus dia masuk ke halaman utama, nah itu biasanya basic flow. Ya, jadi ada dua, basic flow dan alternative flow di use case ya. Nah ini misalnya, jadi ada skenario use case seperti ini ya. Jadi yang pertama itu adalah starting of use case. Jadi basic flow-nya itu yang turun ke bawah ya, yang kiri kanannya itu sebenarnya adalah alternative flow-nya ya. Jadi ada alternative flow 1, ada alternative flow 2 ya. Terus di sebelahnya juga ada alternative flow 3, alternative flow 4 ya. Ada alternative flow sampai dengan 6 ya. Yang paling bawah adalah ending of use case ya. Jadi kalau teman-teman lihat yang basic flow-nya adalah yang ke bawah ini. Ya. Nah, di sini ada alternatif flow 1, biasanya di sini ada node-nya. Ya, jadi ada apa namanya use case ya, skenario, otomatis kan harus ada apa yang dilakukan. Nah, di sini ada alternatif flow. Jadi jika ini tidak berjalan sesuai dengan, atau misalnya ada percabangan, kalau false dia akan langsung loncat ke sini ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang pertama menentukan skenario use case. Contoh ya, jadi ada use case login, flow of event-nya ya, ini basic flow, login, alternative flow-nya invalid login, ID atau password. Yang kedua adalah user access ya. Jadi basic flow-nya seperti ini ya. Jadi alternatif flow-nya 1 adalah balik lagi ke atas. Kalau alternatif flow kedua adalah use case end ya. Nah, selanjutnya menentukan matriks skenario use case. Jadi skenario use case di sini merupakan basic flow ya, alternatif flow atau kombinasi antara basic flow dan alternatif flow. Matriks skenario berisi semua kemungkinan skenario use case yang ada. Nah, seperti itu. Jadi contohnya menentukan matriks skenario use case. Jadi ada seperti ini. Jadi skenario pertama basic flow. Jadi kita tulis nih berapa ada alternatif flow-nya. Ya, misalnya skenario 2 basic flow alternatif flow 1. Skenario 3 basic flow alternatif flow 1 alternatif flow 2. Ya, misalnya contohnya yang kayak tadi ini ya. Jadi ada basic flow alternatif 1 ya. Basic flow ini yang pertama. Terus basic flow alternatif flow 1 ya sampai ending. Terus yang kedua basic flow alternatif flow 1 alternatif flow 2 sampai ending use case. Itu ya teman-teman. Jadi dia ada kemungkinan seperti ini ya. Alternatif flow 3 basic ya, jadi yang ketiga nih basic flow alternatif flow 1 alternatif flow 2. Nah, ini kan seperti tadi ini. Basic flow alternatif flow 1 alternatif flow 2 baru ending. Ya, jadi itu kita tentukan dulu skenario-nya berdasarkan apa namanya alternatif flow yang kita punya, basic flow dan alternatif flow yang kita punya. Ya. Nah, kalau contoh di yang ini, yang apa namanya, yang use case login, ya, jadi kita punya basic flow login, alternative flow, jadi invalid login, ID atau password user access ya. Nah, jadi kita punya skenario itu ada 3. Yang pertama, skenario yang pertama basic flow 1, ya, skenario kedua ini adalah basic flow 1, alternatif flow 1, ya. Terus skenario yang ketiga basic flow 1, alternatif flow 2, ya. Nah, selanjutnya identifikasi variabel, ya. Jadi semua variabel input dalam use case harus diidentifikasi, ya. Jadi entah itu username atau password tidak diidentifikasi, apa saja yang harus diinputkan ya. Contoh adalah login ada berapa input. Nah, di sini ada 2 ya. Jadi diidentifikasi. Identifikasi berbagai state variabel. Jadi ditetapkan sesuai ketentuan atau prasyarat yang ada. Nah, ini di mana adanya? Biasanya ada di perancangan. Misalnya user itu dapat berupa karakter, huruf dan angka gitu misalnya.
Ya, setiap variabel paling tidak memiliki dua state, yaitu valid state dan invalid state ya. Jadi misal ada ketentuan login ID, ini alfanumerik dengan panjang 11 karakter dan digit 0 dari 9 yang diperbolehkan. Alfabet spesial karakter dan blank space tidak diperbolehkan. Nah, itu jadi ada ketentuannya. Password ya alfanumerik ya, jadi panjangnya adalah 4 sampai dengan 15 karakter, blank space tidak diperbolehkan, namun spesial karakter diperbolehkan. Nah, selanjutnya kalau sudah menyusun metode test case-nya ya, jadi yang pertama test case 1 ya, jadi yang pertama test case 1. Nah, ini metode test case-nya, jadi skenario 1 login ID, password ID ya, valid input, valid input, user allow to login ya. Jadi kita membuat apa namanya, di sini kita membuat seperti tabel ya. Jadi yang pertama itu adalah test case ID-nya ya. Terus yang kedua adalah skenario name-nya. Terus yang ketiga adalah input 1 dan input 2. Karena kebetulan di sini adalah login, jadi hanya 2. Ya, misalnya nanti kalau kita form pendaftaran mahasiswa baru, ada nama, nomor KTP, dan lain sebagainya, ada 10 ya, 10 kita buat inputan di sini ya. Terus expect output-nya itu apa? Ya, remarks atau if any. Nah, ini adalah kondisinya ya. Nah, itu misalnya. Tadinya adalah skenario yang di bawahnya baru kita tulis skenario pertama ya, valid input, user is allowed to login. Ya, selanjutnya skenario kedua alternatif flow-nya ya, valid input, login is login ID invalid, login is not the match specification format ya. Jadi harus kita apa namanya buatkan juga yang invalid ya. Selanjutnya test case ketiga valid input ya, valid input, login ID invalid ya, dan exist in database, valid input, nah, seperti ini, valid input, expect outputnya adalah password invalid ya, jadi password not exist in database, valid input, login and password invalid ya. Nah, jadi kita harus membuat kemungkinannya di sini teman-teman ya, expect outputnya ini seperti apa. Jadi yang pertama kita buat login ID misalnya valid ya, kedua-duanya valid ya, login valid. Terus yang selanjutnya adalah password login invalid itu nanti apa yang terjadi ya, login password invalid, login password invalid ya. Jadi ada 4 jadinya, yang 2 ID invalid, yang 2 password invalid. Karena apa? Karena di skenario-nya invalid ID entry ya. Jadi kalau kita balik lagi ke di sini ya, jadi ini invalid login ID atau password. Jadi kita buatkan alternatif flow-nya yang itu ya. Jadi expect output-nya, nah itu kita harus antara 2 itu. Kalau tadi kan invalid ID atau password, jadi dua-duanya harus kita buatkan. Skenario 3 juga sama ya. Jadi biasanya satu skenario, nah ini ada terdiri dari lebih dari 1 gitu, ya. Nah, terus yang paling terakhir adalah login ID and password invalid ya. Jadi nggak sesuai. Terus selanjutnya skenario 3 login alternative flow exit ya, jadi valid atau invalid ya, valid atau invalid, jadi user comes out of the system itu ya. Nah, kalau sudah baru nanti kita buatkan jadi kalau tadi itu kita apa namanya hanya membuat valid tidak validnya ya, jadi inputannya. Jadi kita hanya membuat invalid input, valid input. Nah, kalau di langkah ke-6 itu memberikan nilai aktual pada variabel, itu adalah langsung kita memberikan nilainya di variabelnya itu. Jadi apa hasilnya? Nah, daripada langsung ke sini nggak apa-apa sih, langsung loncat ke sini, jadi langsung memberikan nilai di variabelnya. Sehingga nanti kita sudah tahu
oh ini apa namanya, login ID dengan nilai ini, terus dengan password ini, nah hasilnya adalah apa, expect output-nya seperti apa, hasilnya seperti apa, ya. Nah, sebenarnya pembuatannya seperti ini ya, jadi nggak apa namanya, dimasukkan nilai valid hanya sekali gitu. Nah, hasilnya adalah harapannya apa, expect output-nya apa, berhasil login, hasilnya apa, login berhasil dilakukan. Nah, seharusnya juga ditampilkan juga seperti ini, dan kita membuat juga istilahnya skenario yang kita gunakan pada saat mau melakukan tes terhadap apa namanya, fungsi dari sebuah sistem itu atau perangkat lunak ya, sehingga jelas seperti ini. Nah, selanjutnya menyusun namanya validity check ya, harus ditetapkan panduan untuk melakukan cek setiap terhadap validitas input ya. Cek terhadap validitas input dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. Jadi data tipenya atau tipe datanya, panjang datanya, special condition, mandatory data inputnya ya. Nah, cek terhadap validitas input dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria ya. Jadi tipe datanya, rank-nya misalnya apa namanya, sama dengan 1 atau sama dengan kurang atau lebih dari sama dengan 1 atau, nah jadi misalnya data ring contohnya X lebih dari atau sama dengan 1 atau X kurang dari atau sama dengan 100 ya, jadi panjangnya 1 sampai 100 ya, didefinisikan misalnya 11 karakter, nah itu ya, password 4 sampai 15 karakter gitu. Itu misalnya data ring ya. Kalau tipe datanya kan udah tahu integer atau string ya, jadi ditentukan itu juga. Special data condition dan mandatory data input. Special condition misalnya ada subisi add untuk email. Mandatory data input, beberapa input harus ada wajib diberikan, jadi ada yang nggak boleh kosong. Biasanya yang isi bintang gitu loh, jadi wajib diisi. Nah, itu. Nah, contohnya penyusunan validity check, jadi ya misalnya login form di apa namanya, misalnya sistem untuk registrasi di sebuah universitas. Jadi ada validity check number ya. Yang pertama validity check number 1 ya, every user we have unique login ID ya. Validity check 2, login ID cannot be blank ya. Validity 3, login ID cannot only have 11 digit ya. Nah, ini ada sampai 8. Jadi password will not accept blank space. Nah, jadi kita di setiap apa namanya form ya, kita di setiap form kita buat validity check sebenarnya ya. Nah, ini untuk mengetahui apa saja dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ya, sehingga pada saat kita melakukan testing di test case skenario itu kita sudah tahu, oh apa sih yang nggak boleh dimasukkan, karena kan kita harus menginputkan yang invalid dan yang valid, sehingga kita tahu syarat-syaratnya pada form tersebut. Nah, ini perlu dibuat juga sebenarnya ya, untuk validity check terhadap sebuah form, sehingga inputan di dalam form tersebut jelas apa yang tidak boleh dan apa yang boleh ya, sehingga nanti pada saat testing atau saat pembuatan sebuah sistem, pada saat testing ya, sehingga itu jelas teman-teman ya. Nah, ini banyak juga yang nggak dibuat pada saat apa namanya skripsi. Sebenarnya ini harus dibuat juga kalau menggunakan misalnya testing terhadap fungsi dari sebuah perangkat lunak ya. Nah, itu. Nah, untuk latihannya, jadi buatlah test case dari ubah password ya. Jadi ubah password itu misalnya ada 3. Yang pertama password yang sedang digunakan ya, yang kedua password baru, yang ketiga adalah input password yang baru juga. Jadi untuk mengecek kesamaan password yang baru ya. Nah, itu coba teman-teman buat bagaimana tes case-nya ya. Nah,
Test case-nya kan udah ada contohnya nih. Nah, ini dibuat jadi langkah-langkah test case-nya seperti apa, terus dibuat juga atau disusun juga validity check-nya, sehingga formnya itu jelas, apa saja yang boleh diinputkan, apa saja yang tidak boleh diinputkan, bagaimana seharusnya input di sebuah inputan. Ya. Nah, oke, kalau sudah, jadi latihannya ada 2 ya. Nah, itu teman-teman nanti upload di padanya. Ya, jadi kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa chat di grup WA atau teman-teman bisa japri saya. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih.